Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beri aku waktu. Aku akan mengatakannya pada Mama Reni dan Papa Irwan lebih dulu, ucap Lili, bicara di antara tenggorokannya yang tercekat. Rasanya sakit sekali. Dan makin sakit saat dilihatnya Anjas yang tak peduli entah di mana cinta mereka menguap, kini seolah tak tersisa meski hanya sedikit. Namun sekarang yang mereka bicarakan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang sebuah kehidupan yang kadang jalannya tak sesuai dengan yang diharapkan. Aku permisi, ucap Lili. Akhirnya mengakhiri ucapannya dan keluar dari sana. Selama itu pula Anjas sedikit pun tak bicara. Saat pintu sudah tertutup, Anjas baru bergerak dan hal yang pertama kali dilakukannya adalah membanting sebuah vas bunga yang ada di atas meja. Piar! Pecahan keramik seketika berserak di lantai. Kepalanya pun rasanya ingin pecah seperti vas bunga tersebut. Lagi-lagi Anjas hanya bisa mengusap wajahnya frustasi. Berpisah dengan Lili juga bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Namun selama masih ada bayi sial itu di tubuh Lili, Anjas pun tak bisa mentolerir. Dulu Lili yang memintanya untuk tidak menguak tentang kebenaran peristiwa itu. Lantas kini Lili pula yang akan menguaknya pada semua keluarga. Baguslah, dengan begitu dia akan semakin sadar tak ada yang menginginkan bayi itu hidup. Geram Anjas, dia yakin baik keluarga Lili ataupun keluarganya sendiri akan menentukan kehamilan Lili, sama seperti apa yang dia lakukan selama ini. Dan mendengar suara benda pecah, Velin segera memeriksa keadaan sang tuan. Dia sampai masuk tanpa mengetuk pintu lebih dulu, lantas terkejut ketika melihat ruangan itu berantakan. Ya Tuhan, Tuan, saya akan segera membereskannya, ucap Velin lengkap dengan wajahnya yang nampak cemas. Anjas tak peduli, bahkan menatap wanita itu pun tidak. Pekik Velin saat dengan sengaja dia menggores jarinya menggunakan pecahan keramik tersebut. Namun suara teriakan kesakitan Velin itu sungguh mengganggu telinga Anjas. Siapa yang mengizinkan kamu masuk ke ruanganku dan menyentuh pecahan vas bunga itu, hah? Tanya Anjas, kedua matanya menatap tajam seperti binatang buas yang siap memakan mangsa. Velin seketika tercengang, tak menyangka penerimaannya akan seperti ini. Padahal dia pun sudah jelas menunjukkan luka di tangannya. Jangan lancang kamu, Velin, keluar sekarang, gertak Anjas. Maaf Pak, balas Velin akhirnya. Dengan terpaksa dan tangan yang sudah terlanjur terluka, akhirnya Velin keluar dari ruangan itu. Hatinya juga sakit mendapatkan perlakuan dingin dan kasar. Di tempat lain, Lili tidak langsung kembali ke ruangannya. Lili justru menuju ke toilet dan menangis sepuasnya di sana. Sekarang masih jam sibuk, jadi tak akan ada yang mendatangi tempat itu. Lili menangis sampai nafasnya tersengal, menangisi pernikahannya yang akan hancur, menangisi berakhirnya hubungan dia dengan Anjas, pria yang sangat dia cintai, sangat. Rintih Lili memegangi perutnya yang tiba-tiba sakit. Maafkan Mama sayang, kamu pasti lelah juga, ucap Lili bicara pada anaknya, lalu coba menghentikan tangis ini. Mama janji sayang, ini adalah yang terakhir kali Mama menangis. Setelah ini, Mama hanya akan berjuang untukmu, mengakuimu, dan bagaimana kamu bisa ada. Mama tidak akan malu lagi karena kamu bukan anak sial, meski jalannya begitu pahit.
tapi Mama yakin kamu adalah anugerah yang dikirim oleh Tuhan untuk Mama. Lagi air mata itu jatuh. Akhirnya Lili benar-benar merasa hanya sendirian di hidup ini. Tak ada satupun lagi tempat bersandar. Semua janji manis Anjas nyatanya hanyalah fata morgana. Cukup lama Lili berada di dalam toilet wanita waktu itu, sampai tangisnya benar-benar reda dan wajahnya tidak terlihat begitu sembab meski nampak jelas jika dia baru saja menangis. Saat kembali ke meja kerja, Marta tentu langsung menatap ke arahnya intens. Dia tahu Lili baru saja dari ruangan sang suami, tapi yang aneh kenapa Lili seperti baru saja menangis. "Li, kamu baik-baik saja?" tanya Marta. Dia sungguh peduli, bukan karena ingin ikut campur. "Nangis dikit tadi, untung langsung dipeluk," balas Lili dengan manja hingga akhirnya membuat Marta mendengus. "Halah dasar," celetuk Marta pula. Lalu keduanya tertawa bersama. Setelah berpisah dengan Anjas, Lili tidak mungkin bekerja di sini. Jelas dia pun harus menjauh dari pria itu. Mungkin selamanya Anjas akan selalu merasa jijik tiap kali melihat dia. Jadi Lili harus menghilang, meninggalkan semua kehidupannya yang sekarang. Saat jam pulang kerja, Lili meminta sang supir untuk langsung mengantar dia ke rumah mertuanya. Lili tidak langsung pulang, namun hendak segera menghadap pada Mama Reni dan Papa Irwan. Diam-diam Anjas melihat arah kepergian mobil istrinya itu, arah yang menuju ke rumah kedua orang tuanya. Melihat pemandangan itu, ada denyut nyeri yang Anjas rasakan di dadanya. Ternyata Lili benar-benar melakukan apa yang dikatakannya siang tadi. Menyadari itu, Anjas seketika merasa banyak ruang kosong di dalam hati karena gerbang kehancuran pernikahan mereka seperti sudah di depan mata. Meskipun tahu kemana Lili pergi, namun Anjas tidak berniat menyusulnya. Dia justru mengemudikan mobilnya menuju kafe tempat biasa berkumpul bersama teman-teman. Jam 5 sore lewat 15 menit, Lili telah tiba di rumah Mama Reni. Dia juga membawa buah tangan. "Ya Tuhan, Li, kenapa kamu repot-repot datang ke sini? Kalau ada apa-apa, biar Mama yang menemui kamu," marah Mama Reni. Dia sangat menyayangi Lili, jadi tidak ingin menantu kesayangannya itu sampai repot-repot datang begini. "Tidak apa-apa, Mah. Lagi pula ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Mama dan Papa," balas Lili. Meski dadanya mulai terasa sesak, namun Lili tetap menunjukkan senyumnya seperti biasa. Lili telah berjanji pada anaknya untuk tidak menangis lagi, maka sekuat tenaga dia akan menepati janji itu. "Apa kamu datang bersama Anjas?" "Tidak, Mah, aku datang sendiri." "Ya Tuhan, memang apa sih yang mau kamu bicarakan? Lain kali jangan seperti ini, jangan pergi sendirian, Anjas harus selalu bersamamu." Lili hanya mampu tersenyum mendengar semua kasih sayang itu. Meski Mama Reni terlihat memarahi dia, tapi Lili tahu itu adalah kepedulian. Mama Reni bahkan langsung memeluk lengan Lili untuk menuju ruang tengah. Di sana sudah ada Papa Irwan yang sedang melihat televisi. Lili mulai merasakan jantungnya yang berdegup. Lidahnya terasa begitu keluh untuk mulai bercerita. Terlebih Lili tidak tahu dari mana dia harus memulai. "Lili sayang, kamu datang nak," sapa Papa Irwan. Kali ini Lili hanya mampu mengangguk. Raut wajahnya yang gundah pun tak bisa ia sembunyikan.
Mama Reni yang melihat perubahan ekspresi Lili itu pun mulai merasa cemas. Li, sebenarnya apa yang mau kamu katakan pada kami berdua, nak? Tanya Mama Reni dengan suara yang terdengar begitu lembut. Papa Irwan sontak bingung, ada apa ini sebenarnya?